Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. What's the matter with you? Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi. Udah lupain deh. Ibu Anies tahu, jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Setiap orang ada rootnya, ada akarnya, budayanya apa, agamanya apa, etnisnya apa. Dan itu yang nggak mungkin dihapus dari kehidupan politik kita. Tidak ada yang disebut politik identitas, karena berkali-kali saya terangkan, selama manusia hidup, dia identitasnya berubah terus. Identitas itu dalam bahasa Yunani, dalam tradisi Yunani, artinya orang yang sudah mati. Kenapa? Karena hanya jenazah yang bisa diidentifikasi. Politik identitas sudah keluar dari pakem perdebatan ilmiah itu. Dia udah jadi tempat memanipulasi kepentingan kekuasaan, tempat memframing satu golongan, terutama Muslim politics, dan itu berbahaya. Karena nggak fair kita pakai politik identitas, tapi kita hanya sasarkan pada satu kekuatan yang kebetulan yang kita maksud adalah, atau yang mereka maksud adalah politik Islam. Tentu Pak Jokowi tidak paham ilmu politik, tidak paham filsafat hukum, filsafat politik. Dia di-brief oleh orang-orang sekitarnya yang juga dungu tuh, yang nggak paham bahwa negeri ini dari awal berbasis politik identitas. Pancasila itu adalah politik identitas. Di dalamnya ada keagamaan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu politik identitas. Sila kelima adalah keadilan sosial, itu juga identitas dalam arti ideologi yang dekat-dekat dengan Marxisme itu. Karena keadilan sosial itu sangat dekat dengan identitas Marxis sebetulnya, bukan komunis ya, Marxisme itu dan sosialisme itu. Demikian juga sila kedua, kemanusiaan dan adil dan beradab, itu adalah versi sekuler yang kita bawa untuk memastikan bahwa hanya dengan mengucapkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita nggak perlu cari-cari alasan untuk masuk surga kan. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, ya udah, itu fungsi sosial manusia. Surga itu pasti bonus yang tidak perlu kita tagih, itu adalah hak langit, hak Tuhan untuk memberikan. Persatuan Indonesia dan nasionalisme yang sering kali dianggap sebagai Soekarnoisme itu, karena Soekarno doyan dengan persatuan, juga politik identitas. Jadi Pancasila itu intinya ada politik identitas. Ibu Mega juga akan bilang, loh kami identitas kami adalah Soekarnoisme, kenapa kami nggak boleh tuh? Padahal dia mayoritas kan. Jadi soal-soal begituan. Partai yang berbasis agama banyak betul. Kalau begitu nggak boleh ada partai yang berbasis Islam misalnya, berbasis Kristen, berbasis macam-macam kan. Itu konyolnya di situ tuh. Lebih konyol lagi, kalau nggak boleh ada politik identitas, itu artinya nggak perlu ada persaingan politik. Tetapi rejim sekarang ini, terutama Presiden Jokowi, menganggap bahwa demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Karena itu tidak boleh ada politik identitas. Yang intinya adalah tidak boleh ada mayoritarisme, memakai agama sebagai permainan politik. Itu yang ngaconya di situ. Ini disebabkan oleh kekurangan kapasitas intelektual dari orang-orang di sekitar Pak Jokowi. Iya, lembaga survei maupun TV-TV yang fanatik pada Jokowi, atau apa namanya nih, portal-portal segala macam itu yang dikirimin ke saya tadi, dan wah si Rocky itu udah takluk sih, udah gimana ya, itu ngapain kita tanggapi begituan kan? Kita hanya tanggapi orang yang berpikir, orang yang dulu ngapain kita tanggapi kan? Jadi sekali lagi ini kekacauan istilah dan dimainkan oleh para buzzer dungu ini kan buzzer dungu ini yang walaupun bergelar sarjana dokter, dia nggak paham the thing called politics of identity atau politics of recognition. Jadi semua hal sebetulnya jadi konyol karena konsepnya buruk. Itu pentingnya berpikir sebelum kerja. Pak Luhut terakhir ke Lapotua kapan ya? Baru tadi saya teks sama teman saya mau ke Lapotua minggu depan.